Halo teman-teman, selamat datang di channel ini. Kali ini kita akan membahas tentang konsep-konsep esensial dalam geografi. Konsep ini sangat penting karena menjadi dasar untuk memahami bagaimana ruang dan fenomena di permukaan bumi saling berhubungan. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama itu ada konsep lokasi. Lokasi adalah tempat di mana suatu objek atau fenomena berada di permukaan bumi. Menurut salah satu para ahli yang bernama Bintarto 1997, beliau mengatakan lokasi adalah letak suatu tempat di permukaan bumi yang dapat ditentukan secara absolut maupun relatif. Lokasi itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada lokasi absolut. Lokasi ini ditentukan melalui koordinat lintang dan bujur. Misalnya, Jakarta terletak pada 6 derajat 12 menit lintang selatan dan 106 derajat 49 menit bujur timur. Yang kedua itu ada lokasi relatif, di mana lokasi ini ditentukan berdasarkan letaknya terhadap objek lain. Misalnya, Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra. Yang kedua ada konsep jarak. Jarak itu sendiri adalah ukuran panjang atau waktu antara dua tempat. Menurut salah satu para ahli yang bernama Haggett, 2001, beliau mengatakan jarak bukan hanya persoalan fisik, tetapi juga persoalan ekonomi dan sosial. Jarak itu sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada jarak absolut atau fisik, di mana jarak ini diukur dalam satuan kilometer, meter, dan lain-lain. Contohnya, dari Kota Padang ke Kota Bukit Tinggi sekitar 90 kilometer. Yang kedua itu ada jarak relatif atau disebut juga waktu atau biaya, di mana jarak ini diukur dengan waktu tempuh atau ongkos perjalanan. Contohnya, dari Kota Padang ke Kota Bukit Tinggi, waktu tempuhnya sekitar 2 jam perjalanan. Yang ketiga, itu adalah konsep keterjangkauan. Keterjangkauan itu sendiri adalah mudah atau sulitnya suatu lokasi untuk dicapai dari lokasi lain. Faktor yang mempengaruhi adalah kondisi jalan, sarana, transportasi, dan teknologi. Contohnya, desa di pegunungan mungkin dekat secara jarak, tetapi sulit untuk dijangkau karena jalan yang terjal. Yang keempat itu adalah konsep morfologi, di mana morfologi itu sendiri adalah bentuk bumi, baik daratan maupun lautan. Contohnya, pegunungan, daratan tinggi, lembah, dan pantai. Manfaatnya itu yaitu membantu mempengaruhi distribusi penduduk, penggunaan lahan, dan potensi bencana. Yang kelima itu adalah konsep aglomerasi, di mana aglomerasi itu sendiri adalah pengelompokan berbagai aktivitas di suatu wilayah tertentu. Contohnya, kawasan industri di Cikarang, pusat perdagangan di Glodok. Aglomerasi itu sendiri memberikan keuntungan karena menekan biaya transportasi dan memberikan kemudahan dalam interaksi ekonomi. Yang keenam itu ada konsep nilai kegunaan, di mana nilai kegunaan itu sendiri adalah nilai suatu tempat atau sumber daya berdasarkan manfaatnya. Contoh, sebuah hutan. Hutan ini berfungsi sebagai penyedia kayu, penghasil oksigen, sekaligus tempat wisata. Yang ketujuh, itu adalah konsep interaksi, di mana interaksi itu sendiri adalah hubungan timbal balik antar wilayah. Interaksi menghasilkan arus barang, manusia, dan informasi. Contohnya, perdagangan antar provinsi, arus migrasi penduduk, hingga komunikasi lewat internet. Konsep yang terakhir adalah keterkaitan ruang. Artinya, fenomena di suatu tempat bisa mempengaruhi tempat lain.
Contohnya, penebangan hutan di hulu sungai dapat menyebabkan banjir di hilir. Baiklah, dari pembahasan ini kita bisa simpulkan bahwa konsep-konsep esensial dalam geografi membantu kita memahami pola, hubungan, dan dampak aktivitas manusia dengan lingkungan. Jadi, geografi bukan hanya tentang peta, tetapi juga tentang bagaimana kita mengelola bumi dengan bijak. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih.